Halo pencinta sepak bola, ketemu lagi dengan kami Fometic Channel. Kali ini kita akan membahas Serie A Liga Italia tahun 2021. Liga ini sudah dimenangkan oleh Inter Milan. Bisa dibilang Inter Milan cukup nggak ada lawan karena jarak peringkat 1 dengan peringkat 2 itu sungguh jauh sekali poinnya. Ya memang di awal-awal AC Milan sempat memimpin, tapi akhirnya lebih konsisten Inter Milan dan akhirnya Inter Milan yang menjuarai Liga Italia Serie A 2021. Nah, kira-kira seberapa besar dominasinya Inter Milan ini? Kita lihat dulu statistiknya seperti apa ya. Ya kalau kita lihat dari klasemen memang sepertinya Inter Milan cukup mendominasi ya. Poinnya 91 dan AC Milan di poinnya di angka 79. Memang di awal-awal AC Milan sempat menjadi pemuncak klasemen ya, tapi akhirnya Inter Milan yang lebih konsisten. Nah, akhirnya Inter Milan di angka 91 poinnya dan AC Milan hanya di angka 79. Ya, lumayan jauh, selisihnya 12 poin ya, hampir 4 pertandingan selisihnya. Oke. Peringkat 3 ada Atalanta, dan peringkat 4 adalah Juventus. Jadi yang lolos ke Liga Champions adalah Inter, AC Milan, Atalanta, dan Juventus. Dan peringkat 5 adalah Napoli. Oke. Nah, untuk yang degradasi ada 3 klub yaitu Benevento, Crotone, dan Parma Calcio. Kasihan ya Parma ya. Ya sudahlah, mau diapa. Oke, kita lihat statistiknya sekarang. Oke, kalau dari top timnya secara possession, ternyata Sassuolo itu lebih peringkat 1 karena dia mempunyai possession sebanyak 58,2%. Juventus yang kedua yaitu di angka 54,4% dan Napoli di angka 54,1%. Gak ada Inter Milan ya sama sekali. Sepertinya possessionnya Inter Milan tidak cukup dominan sebenarnya dalam Liga Italia kali ini. Dalam hal aggression ya, Inter Milan oke lah, dia nggak masuk dalam hal aggression ya, karena bisa dibilang aggressionnya adalah secara kekurangan ya, karena banyaknya kartu kuning dan banyaknya kartu merah. Lazio di peringkat pertama dengan 100 kartu kuning dan 5 kartu merah. Secara duel di udara, ternyata Parma berada di peringkat 1 yaitu di angka 57%. Dan yang kedua adalah Atalanta di angka 55,2% dan ketiga adalah Juventus. Lagi-lagi tidak ada duel di udara untuk Inter Milan. Oke, kita lihat Super Game. Dari Super Game, ternyata peringkat pertama adalah Napoli di angka 17. Peringkat kedua adalah Atalanta di angka 16,3 dan peringkat ketiga adalah Juventus. Nah, ternyata di sini Inter Milan masuk di peringkat kelima ya dengan angka 14,5. Oke, kita lihat passing accuracy. Kalau secara passing accuracy ternyata Juventus lebih unggul ya, itu di angka 88,3%. Sassuolo di angka 87,8% dan Inter di angka 87%. Ya lumayan lah, masuk 3 besar ya untuk passing akurasinya. Oke, secara rating ternyata Juventus peringkat pertama itu di angka 6,85, Atalanta di peringkat 2 di angka 6,84 dan AC Milan di angka 6,82. Inter Milan masuk dalam 5 besar yaitu di peringkat 3 itu di angka 6,8. Oke, kita lihat secara pemain ya, top playernya. Yang pertama ialah Ronaldo dari Juventus. Dia berhasil mencetak 29 gol, luar biasa. Dari total 77 golnya, kontribusinya di angka 38%. Nah, yang kedua adalah Romelu Lukaku, pemain Inter. Dia juga mencetak gol sebanyak 24 gol dari 89 gol yang dicetak oleh Inter Milan. Kontribusinya di angka 27%. Yang ketiga ialah Muriel dari Atalanta. Ya, di angka 22 dari 90 gol Atalanta yang cetak, kontribusinya di angka 24%. Sepertinya Atalanta lebih produktif ya. Inter Milan cukup produktif juga di angka 89 golnya. Dan kalau shoot per game ternyata Ronaldo yang paling banyak dari Juventus yaitu di angka 5.1 shooting per game. Yang kedua ialah Insigne dari Napoli yaitu di angka 4,1 dan yang ketiga adalah Berardi Sassuolo di angka 3,8. Inter Milan nggak ada di pemain Inter Milan yang saya rating. Oke, kita lihat dari sisi assist ya. Dari sisi assist yang pertama ialah Malinowski yaitu di Atalanta sebanyak 12 kali assist. Yang kedua ialah Romelu Lukaku, luar biasa kalau menurut kami karena dia dalam hal mencetak gol dia juga peringkat 2, sedangkan assist pun di angka peringkat 2. Luar biasa yaitu di angka 11. Sedangkan yang ketiga ialah Zielinski Napoli di angka 10. Oke, secara rating Cristiano Ronaldo di peringkat pertama di angka 7,61, Insigne peringkat kedua itu di angka 7,56 dan ketiga adalah Romelu Lukaku di angka 7,47. Oke, kita lihat secara Serie A best 11 ya, ternyata pemain Inter hanya 1 ya rupanya ya. Lebih banyak kan pemain Sassuolo ada 2, Napoli juga ada 2.
Juventus 1, yang lain sisanya 1. Malah Sassuolo ini ada 2 setelah best 11. Oke, kalau kita melihat statistik tadi, sepertinya dominasi Inter Milan tidak terlalu tinggi ya, karena dalam hal possession ternyata Inter Milan tidak masuk dalam hal 5 besar. Inter Milan hanya masuk ke dalam 5 besar, yaitu dalam hal passing accuracy dan shoot per game. Nah, sepertinya Inter Milan ini bermain cukup bagus ketika di waktu yang tepat. Misalnya ketika dia membutuhkan kemenangan atau melawan tim-tim besar, permainannya cukup bagus. Tapi ketika melawan tim kecil, permainannya tidak bagus, tapi dia berhasil meraih kemenangan. Itu mungkin yang membuat poinnya Inter Milan cukup jauh dibandingkan dengan peringkat 2-nya AC Milan ya, hampir 12 poin selisihnya. Ya bisa dibilang di Liga Italia selanjutnya nanti di musim 2001-2022 ya kemungkinan besar Inter Milan akan mendapatkan perlawanan yang cukup berarti dari tim-tim yang lainnya. Tapi ya di sini yang mungkin perlu diperhatikan, kalau Inter Milan ketika dia sudah lolos zona Liga Champions, kemungkinan konsentrasinya akan terpecah. Ya apalagi pemain Inter Milan Eriksen yang bisa dibilang kemarin waktu Piala Eropa mengalami sedikit permasalahan dalam hal kesehatannya. Kita belum tahu apakah dia mampu bermain lagi di liga profesional, kita belum tahu. Ya semoga dia mampu lagi bermain ya, karena dia salah satu pemain hebat kalau menurut kami. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Maju sepak bola Indonesia, adios.